Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kelas 5 SD, masih dalam pokok bahasan bangun ruang bagian ke-6, yaitu tentang volume kubus dengan satuan baku. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dahulu agar dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Anak-anak, kali ini Pondok Media akan sedikit mengubah metode pembelajaran kita. Kali ini adalah seri bimbel matematika, ya. Dengan harapan dengan sedikit perubahan ini anak-anak lebih paham, ya, karena ini nanti di sini akan dibimbing agak detail, ya, agak detail tentang pembahasan soal yang ada, ya. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan volume bangun ruang, yaitu kubus, dengan satuan baku. Hai anak-anak, jika channel ini berguna bermanfaat bagi kalian, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Mudah-mudahan menjelang PTS maupun PAT nanti ya, kita dapat mengupload pembahasan soal-soal semesteran dan mungkin juga soal-soal AKM, yaitu kompetensi minimum. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang volume balok, yaitu dengan rumus apa kemarin untuk menentukan volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan baku kemarin, ya, sudah ya. Kemudian yang kubusnya ini lanjutannya balok, yang hari ini adalah kubus. Kemarin kita juga sebelumnya kita sudah belajar volume kubus dengan kubus satuan. Nah, sebenarnya sama anak-anak, cuma ini dialihkan atau kubus satuannya ini diganti dengan satuan yang baku. Kemarin kan ini isinya berapa itu kalau kemarin? Yang bawah 4, yang atas 4, berarti 8 kubus satuan. Sekarang kalau kubus satuan kita ganti dengan satuan cm, ya. Berarti karena ini 1 cm 1 cm, jadi panjangnya 2 cm, lebar 2 cm, tinggi 2 cm, ya. Maka isinya atau volumenya sama seperti balok kemarin, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, tapi karena panjang dengan lebar dengan tinggi itu sama. Nah, ini yang istimewa daripada kubus, ya. Panjang, lebar, tinggi itu sama panjangnya, karena itu cukup disebut perusuk atau sisi, nah, dengan lambang S, ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu nanti diganti dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena ini sisinya sama tentunya, maka cukup ditulis sisi pangkat 3. Inilah keistimewaan, salah satu keistimewaan dari kubus. Maka kalau ini jadi 2 kali 2 kali 2, atau bisa ditulis 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Maka rumusnya sudah kita ketahui, S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Baik anak-anak, contoh yang lain, perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah sebuah kubus dengan sisi 4 cm 4 cm 4 cm. Maka rumus volumenya sama, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita masukkan dalam rumus 4 cm 4 kali 4 cm kali 4 cm, hasilnya adalah 64 cm kubik, ya.
pangkat 3. Mengapa pangkat 3? Karena ini ada sentimeter 3 yang dikalikan, sentimeter kali sentimeter kali sentimeter, hasilnya sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Ingat, karena ini sisi kali sisi kali sisi juga S pangkat 3. Jadi kalau sentimeter juga sentimeter pangkat 3. Ini satuan, jangan sampai salah ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini adalah kubus dengan sisi 9 cm ya. Maka volumenya berapa? 9 cm, 9 pangkat 3. Cara menyelesaikannya ya, volume kubus sama dengan 9 pangkat 3. Artinya 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9 berapa? 81. 81 kali 9 729. Jadi volume kubus di samping ini ya adalah 729 cm kubik. Nah, ini adalah contoh ya. Selanjutnya ini kita lanjutkan untuk latihan soalnya anak-anak ya. Ini ada 4 soal. Nomor 1, 2, 3, 4. Terbalik nggak apa-apa ya. Yang nomor 1, kubus dengan sisi 18 cm ya. Maka rumus volumenya, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Sisinya berapa? 18 kali 18 kali 18 ya. Berapa anak-anak? Nanti kalau saya total di sini nanti terlalu lama waktunya ya, durasi videonya terlalu lama. Langsung saja kita isi, nanti dicek sendiri betul atau salah. Itu 5.832. Nah, satuannya jangan lupa sentimeter kubik. Nah ya, ini hasilnya ya anak. Kemudian yang nomor 2, volumenya rumusnya sama karena bangunnya sama, sisi kali sisi kali sisi. Kita masukkan 45 cm, sentimeternya tidak saya tulis ya, tidak saya tulis, kali 45 kali 45. Hasilnya nanti adalah 91.125 satuannya cm kubik. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini kubus dengan sisi 90 atau rusuk 90. Dalam mengerjakan biasanya rumusnya ditulis dulu, sisi pangkat 3 itu aja ya, bisa disingkat seperti itu, sama saja, sama dengan 90 kali 90 kali 90. Nah, dalam mengerjakan perkalian yang ada nolnya di belakang bisa disimpan dulu ya. Yang dikalikan adalah bilangan yang tidak ada nolnya. 9 kali 9 berapa? 81. 81 kali 9 sama dengan berapa? 729, betul ya? Betul. Tinggal nolnya kita tulis di sini yang kita simpan tadi. Ada berapa nol? 1, 2, 3. Nah, maka jadinya adalah 729.000 cm pangkat 3 atau cm kubik ya. Ini selesai. Baik ya. Sekarang yang nomor 4. Ini satuannya ya, jangan salah ya, ini satuannya adalah desimeter. Nanti menulisnya adalah desimeter ya. Rumusnya sama, sisi kali sisi kali sisi sama dengan 12 kali 12 kali 12. Nah, sama dengan berapa anak-anak? 1000
728. Satuannya jangan sampai salah karena di sini desimeter, maka di sini adalah desimeter kubik. Itu ya anak-anak ya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk ke soal ceritanya. Kita lanjutkan ke soal cerita ya anak-anak. Dalam mengerjakan soal cerita, kalian harus membacanya dengan teliti ya. Kalau tidak paham atau kurang paham, diulang kembali sampai paham maksudnya apa yang ditanyakan. Baik anak-anak, ini ada soal cerita. Contoh yang pertama, sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa sentimeter kubik volume bak penampungan tersebut? Dalam mengerjakan soal cerita, kita lanjutkan ke soal cerita ya anak-anak. Dalam menjawab soal cerita, tentunya kalian harus membaca dengan cermat ya. Kalau kurang paham, diulang lagi sehingga kalian paham apa maksudnya, apa yang ditanyakan. Baik anak-anak, kita baca dulu. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa sentimeter kubik volume bak penampungan tersebut? Bak penampungan air dengan berbentuk kubus, panjangnya, rusuknya 95 cm. Maka dalam menulis atau menjawab ya, soal cerita, prosedurnya biasanya diketahui, ditulis dulu ya. Diketahui apa yang diketahui? Sebuah bak penampungan air ya, saya singkat bak penampungan air BA, berbentuk kubus dengan sisi atau rusuk 120 cm. Kemudian ditanyakan apa? Nah, ditanyakan berapa volume bak penampungan air, maka jawabnya biasanya dalam menjawab itu rumusnya ditulis terlebih dahulu ya. Rumus volume kubus adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita masukkan angkanya 95 kali 95 kali 95 dengan satuan cm semua ya. Dikalikan hasilnya adalah ini ya, 857.375 cm kubik. Kemudian kesimpulannya, jadi volume bak penampungan air adalah 857.375 cm. Seperti ini dalam menjawab soal cerita. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kedua. Baik anak-anak, ini adalah contoh yang kedua. Luas salah satu sisi kubus 36 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Ditulis, diketahui luas salah satu sisi kubus adalah 36 cm persegi. Ditanyakan volume kubus ini berapa ya? Kemudian jawab. Diketahui, nah, ini adalah kita mencari sisi dulu ya. Karena apa? Karena di sini adalah satu sisi kubus dengan luas 36 cm persegi. Luas daripada sisi sebuah kubus berbentuk apa? Persegi. Luasnya adalah sisi kali sisi. Ingat pelajaran di semester 1 ya. Maka untuk mencari sisinya atau rusuknya dalam satu sisi ini, luasnya adalah dengan menggunakan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari ini tadi, luas salah satu sisinya. Akar pangkat 2 dari 36 adalah 6 ya. Setelah ketahuan sisinya 6, maka ini sisinya 6, ini 6, ini 6. Artinya untuk volumenya mudah, tinggal dimasukkan volume sama dengan S pangkat 3 atau S kali S kali S. Artinya 6 kali 6 kali 6 cm. 6 kali 6 36,
36 kali 6 216 cm kubik. Nah, ini contoh kedua. Ada hubungannya dengan luas salah satu sisi kubus tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh ke maaf, ini kesimpulannya belum ya. Jadi volume kubus adalah 216 cm kubik. Kita lanjutkan contoh ketiga. Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya, berapa volume air yang harus dimasukkannya? Ya. Diketahui Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan sisi 120 cm. Ditanyakan setengah dari volume kubus. Mengapa setengahnya? Karena Edo tadi ingin mengisi hanya setengahnya dari kubus tadi, jadi hanya setengah volume kubus. Kemudian jawab. Nah, dalam menjawab soal ini tentunya rumus dari isi yang akan dimasukkan Edo, air yang akan dimasukkan ke Edo adalah sisi kali sisi kali sisi. Ini rumus volume kubus kali setengahnya ya. Karena yang akan diisi itu hanya setengahnya saja. Kemudian kita masukkan angkanya ya, 120 kali 120 kali 120 kali setengah. 120 kali 120 kali 120 itu hasilnya 1.728.000 cm kubik dikalikan setengah. Dikalikan setengah itu sama dengan dibagi 2, hasilnya adalah 864.000 cm kubik. Atau ada cara lagi, karena ini tadi yang diisi hanya setengahnya, maka tingginya dibagi 2 dulu. Jadi ini adalah nanti 120 kali 120 kali setengahnya tinggi, karena nanti airnya sampai setengahnya sini saja ya. Berarti ini kali 60. Nah, seperti ini ya. 120 cm kali 120 cm kali 60 cm, hasilnya nanti sama ya, 864.000 cm kubik. Kesimpulannya seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh 4. Ali membuat kerangka kubus. Panjang kerangka kubus total adalah 120 cm. Berapa volume kubus yang Ali buat? Kalau tadi adalah panjang sisinya atau rusuknya 120, ini total semuanya, kalau dijumlah semuanya itu 120 cm. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ada berapa rusuk kubus? Ada 12. Maka karena ini jumlah semuanya adalah 120 ya, kita tulis diketahui dulu. Panjang kerangka kubus 120 cm. Ditanya volume kubus, maka jawabnya panjang rusuknya tadi ya 120 dibagi jumlah rusuknya. Rusuknya berapa kubus tadi? 12. Jadi 120 dibagi 12 sama dengan 10 cm. Ini panjang rusuknya. Ketika sudah diketahui panjang rusuknya atau panjang sisinya, maka mudah saja tinggal memasukkan ke rumus, yaitu 10 kali 10 kali 10. Mudah kan? Berapa? 1000 cm kubik. Kesimpulannya ini. Kita lanjutkan untuk contoh kelima. Kotak gabus berbentuk kubus, volumenya 13.824 cm kubik. Salah satu permukaannya akan dicat warna hijau, sedangkan permukaan lainnya dicat warna kuning. Berapa luas permukaan yang berwarna hijau? Yang dicat adanya warna hijau hanya satu permukaan, maka kita cari ini ya, luas permukaan yang berwarna hijau. Maka untuk mencari luas permukaan ini diketahui dulu ya, ditulis volume sekian 13.824 cm persegi cm kubik. Kemudian ditanya luas salah satu permukaannya. Untuk mencari ini tentunya kita harus cari dulu sisinya ya, yaitu menggunakan akar pangkat 3. Ini belum
belum sampai ke materi ini sebenarnya anak-anak ya. Materi ini adalah nanti setelah pembelajaran ini masuk ke materi akar pangkat 3. Jadi nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti ini malah bisa saya jadikan contohnya untuk kalian persepsi atau menyambungkan dengan materi yang berikutnya. Baik anak-anak. Nah, ini akar pangkat 3. Tidak perlu saya jelaskan dulu cara mencari akar pangkat 3 karena ini nanti adalah materi berikutnya. Langsung isinya saja, yaitu akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Nah, setelah ketahuan sisinya 24, maka luas salah satu dari permukaan ini adalah sisi kali sisi ya. Berarti 24 kali 24 cm, hasilnya adalah 576 cm persegi. Mengapa persegi? Karena ini adalah luas sentimeternya 2 yang dikalikan, maka sentimeternya juga pangkat 2. Jadi kesimpulannya, luas permukaan yang dicat hijau adalah 576 cm persegi. Kemudian contoh yang ke-6 ya. Ali memasukkan air pada cetakan es yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Jika terdapat 25 cetakan es, berapa volume air yang harus disiapkan Ali? Diketahui ya, kubus dengan sisi atau rusuk 5 cm. Kemudian diketahui lagi banyak kubus 25. Yang ditanya adalah volume kubus ya, volume 25 kubus tadi berapa? Langkah pertama ya, kita tentunya harus mencari volume kubus tadi. Setelah itu dikalikan 25 karena banyaknya kubus adalah 25. Maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Ini volume kubus, kemudian dikalikan 25 banyaknya kubus. Nah, ini dimasukkan 5 kali 5 kali 5 itu 125 kali 25, hasilnya adalah ini ya. Kesimpulannya seperti ini. Itu anak-anak paham ya. Nah, ini sampai contohnya sampai 6. Karena ini bentuknya adalah bentuk bimbel, bimbingan belajar agar kalian lebih paham, betul-betul paham ya. Materinya sedikit, contohnya banyak, latihan soalnya hanya sedikit. Nah, ini contohnya sampai 6 karena ini sifatnya adalah bimbel, bimbingan belajar. Dengan contoh yang banyak diharapkan kalian akan lebih paham dengan materi seperti ini ya. Nah, tentunya nanti juga ada latihan soal, tapi latihan soalnya malah lebih sedikit. Dengan harapan kalian setelah latihan soal itu akan lebih paham lagi. Contohnya 6 paham, latihan soalnya ditambah latihan soalnya akan lebih paham lagi. Baiklah, kita ke latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya. Latihan soalnya ada 4 soal. Silahkan bisa di post dulu, kemudian bisa di screenshot biar lebih leluasa untuk memahami soal. Walaupun demikian tetap akan kita beri panduannya ya, agar kalian lebih betul-betul paham. Baik, kita buka panduannya ya. Nomor 1, tiap minggu sekali Benny menguras bak mandi berbentuk kubus. Kedalaman bak mandi tersebut adalah 80 cm. Setelah dikuras, kemudian diisi penuh lagi. Berapa volume yang diperlukan? Diketahui, ditulis dulu. Kubus dengan sisi 80 cm. Ini saya tuliskan ya. Kemudian ditanyakan apa? Volumenya. Karena tadi dikuras tapi diisi penuh kembali dengan kedalaman bak mandi 80 cm, berapa volumenya? Dengan jawab, ditulis dulu rumusnya, kemudian dimasukkan
berapa tadi yang dimasukkan, angka berapa. Nah, setelah itu hasilnya berapa, baru kesimpulan. Mudah kan? Nah, ini tinggal nanti menyalin, mengisi yang titik-titik ini diisi, kemudian operasi hitungnya dikerjakan, selesai. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Kotak kubus rusuknya 4 cm, diisi kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Berapa kubus kecil yang dapat diisikan ke dalam kubus besar? Nah, ini akan diisikan di sini. Ini rusuknya 2 cm. Langsung saja diketahui kubus besarnya sisinya 4 cm, kubus kecilnya sisinya 2 cm. Ditanya, banyak kubus kecil untuk mengisi kubus besar. Jawab, maka yang kita cari pertama adalah volume kubus ini, yaitu sisi kali sisi kali sisi untuk kubus yang besar. Silahkan diisi di sini. Isinya berapa kubus besar dan hasilnya. Setelah itu kubus kecilnya, sisinya berapa, ditulis di sini. Operasi hitungnya dikerjakan, hasilnya ditulis di sini. Nah, setelah selesai, untuk rumus berikutnya, untuk mencari berapa isi dari kubus besar ini, dihitung dengan balok kecil, kubus kecil, maka rumusnya adalah volume kubus besar ini setelah selesai dibagi volume kubus kecil, tulis di sini. Maka hasilnya adalah ini. Setelah itu baru kesimpulan. Kita lanjutkan yang nomor 3. Benny dan Lina memiliki akuarium berbentuk kubus. Benny memiliki akuarium dengan panjang rusuk 30 cm, sedangkan Lina panjang rusuk kubusnya, rusuk akuariumnya 35 cm. Apabila akuarium Lina diisi air hingga penuh, yang ini tadi ya, kemudian dituangkan ke akuarium Benny, berapa air yang tumpah? Nah, dituangkan semua ya, maksudnya mesti ada yang tumpah karena besar akuarium Lina. Maka diketahui akuarium Benny panjang sisinya 30, akuarium Lina panjang sisinya 35. Kemudian ditanyakan selisih volume. Mengapa selisih volume yang ditanyakan? Karena tumpahannya tadi adalah selisih antara volume akuarium Lina dan volume akuarium Benny. Yang tumpah tadi adalah selisihnya ya. Kemudian jawab. Nah, dicari dulu volume akuarium Lina, nanti masukkan di sini, hasilnya ini ya. Setelah itu mencari volume akuarium Benny, dimasukkan di sini, hasilnya ini. Karena selisih itu diapakan? Dikurangi ya. Volume akuarium Lina dikurangi volume akuarium Benny, maka hasilnya adalah isinya ini ya, dikurangi, baru kesimpulan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 2 meter. Harga air adalah 400 per liter, 400 rupiah per liter. Berapa uang biaya atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mengisi penuh bak penampungan air tersebut? Nah, ini kalau kurang paham bisa diulang kembali membacanya, karena ini soal agak sulit, ya, belum sulit tapi agak sulit. Diketahui penampungan air kubus dengan sisi 2 meter. Air per liternya harganya 400 rupiah. Ditanya, berapa biaya untuk mengisi penampungan air tadi dengan harga sekian 400? Maka jawabnya adalah
Kita cari dulu volume penampungan air, sisi kali sisi kali sisi, sisihkan di sini. Ya, hasilnya ini. Setelah itu, karena ini dalam meter kubik ya, sedangkan pertanyaan adalah liter, maka ini dijadikan ke desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik itu naik apa turun? Turun 1 tangga. Ketika turun 1 tangga maka dikalikan berapa? 1000. Mengapa dikalikan 1000? Karena pangkat 3. Jadi hasilnya ini meter kubik dijadikan ke desimeter kubik, artinya dikalikan 1000. Ini nanti sudah jadi liter karena 1 desimeter kubik itu adalah 1 liter sama. Ya. Setelah itu, dapat berapa liter tadi? Dikalikan 400 rupiah karena 1 liternya harganya 400 rupiah. Setelah ketahuan volumenya tadi dalam liter berapa, tentunya dikalikan harganya untuk menjumlah biaya yang harus dikeluarkan. Ini ketemu, maka kesimpulannya, jadi biaya yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air sebesar berapa rupiah. Nah ini anak-anak ya, semoga dengan cara seperti ini anak-anak akan lebih memahami alur menjawab soal cerita. Demikian anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan di video, tunggu video berikutnya ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Berikutnya adalah tentang akar pangkat 3 ya, masih pada bangun ruang, yaitu mencari rusuk atau sisi kubus dengan menggunakan akar pangkat 3. Itu ya anak-anak, saya kira cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Saya ucapkan beribu terima kasih. Sekian.